Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi jidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Pendengar Rasil TV, pendengar Radio Rasil, dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang cerah ini dengan wajah yang berseri-seri. Mudah-mudahan demikian adanya dengan pemirsa semuanya, tanda bahwa kita bersemangat dan berbahagia dengan akan tibanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan meskipun ini belum menjadi jaminan sampaikah kita pada bulan itu, harapan besar kita mengiringi doa kita selalu, semoga Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Pada pekan ini kita akan membedah tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Di antaranya khusus pada kesempatan sore hari ini kita buka surat Al-Qasas ayat yang ke-76 sampai dengan ayat yang ke-84. Surat Al-Qasas adalah surat yang ke-28 dalam urutan mushaf. Dan ayat-ayat yang berkisah tentang Qarun pada surat ini ada pada ayat yang ke-76 sampai dengan ke-84. Semoga Allah memberikan ilmu pada kita, dengan diberinya kita kemudahan memetik hikmah di balik kisah ini. Tentu kisah yang inspiratif, tentu kisah yang memberikan hikmah dan pelajaran yang besar bagi kita. Meskipun kisah ini jauh sebelum diutusnya Rasulullah SAW kejadiannya, tapi Allah abadikan kisah Qarun ini dalam Al-Quran. Ini menjadi penting bagi kita, menjadi pelajaran hidup kita, dan juga bagaimana kisah ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan menghindari sifat buruk yang melekat pada Qarun yang diterangkan dalam surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wabtahi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma uhiya Qarun Qarun innahu ladhu hazzin azim.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Shadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat yang bicara tentang kisah yang akan kita angkat sore hari ini. Kisah tentang Qarun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya sesungguhnya Qarun adalah termasuk dari kaum Musa. Disebutkan dalam tafsir Al-Marahi, meskipun ini adalah kisah Israiliyat, innahu kana min bani Israil. Jadi Qarun ini termasuk dari kalangan Bani Israil, termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Fir'aun dan Haman. Fir'aun dan Haman ini adalah asli Mesir. Sementara Qarun, dia adalah dari keturunan Bani Israil. Li'annahu ibnu ammi Musa. Karena ada lagi yang menceritakan bahwa Qarun dari kalangan Bani Israil, dia masih saudara dengan Musa. Sepupu dari Nabi Musa, putra paman Musa. Fa Musa wa Imran min ibnu Qahath bin Lawi bin Yakub alaihissalam. Sementara Nabi Musa adalah keturunan dari Bani Israil. Bapaknya bernama Imran bin Qahath bin Lawi bin Yakub alaihissalam. Jadi kita bisa bayangkan tentang kisah Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf ini adalah salah satu putra dari Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf ini adalah nabi yang tinggal di kota Mesir karena diperjualbelikan saat dia masih kecil. Pertumbuhannya menjadi dewasa, bahkan kemudian menjadi orang yang ternama di Mesir, mengantarkan keluarganya di pinggiran kota Palestina berhijrah ke kota Mesir. Di antara saudara kandung Yakub, di antara saudara kandung Nabi Yusuf adalah Lawi. Nah, dari keturunan Lawi inilah nanti lahir namanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka di sini disebutkan inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kalangan Bani Israil, kaumnya Nabi Musa. Dia termasuk salah seorang yang menjadi tujuan tugas dakwah Nabi Musa alaihissalam. Selain ada Qarun, selain ada Fir'aun dan Haman. Ketiga tokoh Mesir ini, tokoh yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ini sama-sama orang yang hebat. Tapi ketiganya termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nabi Musa Allah tugaskan untuk menghadapi mereka. 3 prototipe manusia dengan posisi sebagai pelaku kezaliman yang sama,
dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kalaulah Fir'aun sombong karena kedudukannya sebagai seorang raja, kalau Haman adalah orang yang sombong karena jabatannya, posisinya, dan kalau Qarun adalah orang yang sombong lagi ingkar karena rizki yang melimpah yang Allah berikan kepadanya. Ketiganya, harta, tahta, raja, jabatan, kedudukan. Diposisikan dalam yang sama karena mereka adalah pelaku kezaliman. Nah, dari sini bisa kita pahami kezaliman itu paket. Semua yang melanggar yang disebutkan dalam Al-Quran, berbagai macam jenis kezaliman itu bisa kita temui dan kita baca. Nah, salah satunya adalah Qarun. Fabagha alaihim. Dan Qarun ini adalah termasuk orang yang bagha, orang yang melampaui batas, orang yang melanggar. Bagha. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Dan kami telah memberinya kunuz, minal kunuz, perbendaharaan harta yang banyak. Ma inna mafatihahu, di mana berangkas-berangkasnya, ini menggunakan kalimat mafatihah. Di sini bukan disebutkan dalam tafsir. Miftah itu bisa berarti anak kuncinya. Tapi maftah itu juga bisa bermakna berangkas. Tapi yang lebih kuat pendapat ahli tafsir tentang mafatihah adalah berangkas. La tanau bil usbati ulil quwah, yang tidak mampu dibawa oleh segolongan sekumpulan orang yang memiliki badan yang kuat. Usbah itu lebih dari 10 orang yang khusus tukang angkut tapi tidak mampu. Usbah. Itu menunjukkan betapa banyaknya berangkas yang dimiliki oleh Qarun sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkas yang berisikan benda-benda yang mewah, benda-benda yang berharga, sehingga mengisyaratkan kalimat ini tentang betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun ini. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Dalam kondisi dia kaya raya dan lupa diri, ada saja di antara kaumnya yang memberikan nasihat kepadanya, la tafrah. Janganlah engkau berbangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi tinggi hati. Wabtahi fima atakallahu darul akhirah. Di sini. Kemudian Allah menjelaskan di celah-celah kisah tentang Qarun ini, tentang bagaimana petunjuk Al-Quran mempergunakan karunia, memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada manusia. Pada ayat yang ke-77 inilah Allah menjelaskan tentang itu. Subhanallah. Di dalam Islam, kaidah mengajarkan kepada kita, apabila kita diberi oleh Allah nikmat, bolehkah kita berbahagia? Bolehkah kita bersenang hati? Mbak Nuning kira-kira? Diberi oleh Allah nikmat? Tentu boleh. Ya, tentu boleh. Maka berbahagia yang diiringi dengan rasa syukur kepada Allah, itulah kebahagiaan yang diajarkan di dalam Islam saat memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan berbahagia kemudian berlebihan dalam Islam terhadap nikmat yang Allah berikan adalah berbahagia yang melahirkan kebanggaan, kesombongan, kezaliman, dan keingkaran. Inilah yang dilarang oleh Allah. Maka Allah jelaskan di sini tentang kaidah menikmati karunia yang Allah berikan. Pertama, wabtahi fima atakallahu darul akhirah. Hendaknya kita
mempergunakan nikmat yang Allah berikan tidak hanya untuk kesenangan dunia, tapi justru kenikmatan dunia itu menjadi sarana untuk meraih kemuliaan akhirat. Itu yang pertama kaidahnya. Kalau kita diberi oleh Allah nikmat, apa itu nikmat? Segala sesuatu yang bermanfaat itu namanya nikmat. Untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. Tidak hanya dunia, tapi akhirat. Orientasi memanfaatkan nikmat yang Allah berikan adalah untuk kebahagiaan akhirat. Meskipun dinikmatinya itu tatkala kita hidup di dunia. Untuk ibadahkah? Untuk mendidik anakkah? Untuk hal-hal yang bermanfaat? Tapi sesuatu yang diproyeksikan di dunia, orientasinya adalah untuk bekal hidup di akhirat. Itulah petunjuk kaidah menikmati karunia yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Meskipun orientasinya untuk akhirat, kita pun diperkenankan untuk mempergunakan, memanfaatkannya demi kesenangan kita di dunia, sepanjang tidak melampaui batas. Artinya, senang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikmati untuk orientasi beribadah kepada Allah, mentaati segala perintahnya. Itulah kaidah yang kedua. Menikmati dengan tidak berlebihan. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mempergunakan nikmat itu karena kita sadari bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka untuk juga menjalankan ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan bagi manusia. Itulah kaidah yang ketiga. Wa ahsin. Allah perintahkan dengan karunia yang Allah berikan itu untuk kita berbuat baik. Kepada siapa? Wa ahsin, berbuat baik kepada Allah. Kama ahsanallahu ilaika, juga berbuat baik kepada sama manusia sebagaimana Allah telah memberikan karunia kebaikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan itu. Yang keempat, kaidah memanfaatkan nikmat. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Bagi orang beriman haram mempergunakan nikmat Allah untuk kerusakan di muka bumi. Itu yang keempat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu yang kelima. Kita harus ingat bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan adalah orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim, maka pasti Allah akan murka kepadanya. Dan orang-orang yang berbuat zalim pasti berakhir dengan kehinaan di dunia. Subhanallah. Jadi itulah indah kisah-kisah dalam Al-Quran. Bicara tentang Qarun, sosok pribadi dari kaum Bani Israel dan salah satu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah pribadi yang Allah berikan nikmat yang melimpah, tapi kemudian dia berlaku berlebihan, berlaku melampaui batas, sehingga dia masukkah dalam kriteria 77 orang yang mengindahkan tentang bagaimana memanfaatkan karunia yang Allah berikan. Masya Allah. Jadi tadi ada dua minimal. Kita diberi oleh Allah nikmat. Boleh kita bangga atau senang. Tapi bangga dan senang itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang adalah bangga, sombong, yang melahirkan tindakan kezaliman dan keingkaran. Maka nasihat kepada Qarun yang dilakukan oleh kaumnya adalah la tafrah, dan kalimat faroha. Faroha itu artinya sebenarnya juga dengan muflih sama, bahagia. Tapi faroha itu di sini bermakna tidak hanya sekedar senang, tapi ada unsur kesombongan.
ada unsur arogansi, ada unsur lupa diri, ada unsur di sana berlaku semaunya karena dia menganggap dirinya orang yang berkuasa dan mampu. Subhanallah. Nah, itu ayat yang ke-77. Ayat yang ke-78, ini masih terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari mana atau kriteria apa yang Allah terangkan tentang Qarun sebagai pribadi yang melampaui batas. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ini yang pertama. Bahwa Qarun itu berkeyakinan semua karunia yang ia dapati tidaklah ia peroleh kecuali karena ia merasa memiliki ilmu untuk itu. Jadi inilah salah satu kesombongan. Dia putuskan hubungan jiwanya dengan Khalik penciptanya yang hakikatnya Allah lah yang memberi rizki dan memberi kehidupan kepadanya. Tapi tatkala dia diberi karunia yang melimpah, justru dia merasa bangga dan merasa apa yang ia miliki sama sekali tidak ada campur tangan orang lain. Bahkan Allah sendiri dia lupakan. Dan dia anggap bahwa apa yang ia miliki hanya karena kepandaian ilmunya. Nah, inilah yang menjadi kriteria pertama bahwa Qarun itu adalah fabagha alaihim, berlaku melampaui batas. Maka berkaitan tentang sikap ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nasihat. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Masyaallah. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah pernah, nah ini kan artinya adanya sikap sombong, melampaui batas, arogan dari Qarun itu sesungguhnya telah ada padanya keterangan, nasihat yang menceritakan tentang orang-orang sebelumnya yang berlaku sombong tapi berakhir dengan kebinasaan. Sehingga Allah menasihatkan awalam ya'lam. Apakah ia tidak mengetahui annallaha qad ahlaka min qablihi, bahwa Allah pernah membinasakan orang-orang yang sebelumnya minal qurun, dari banyak generasi. Man huwa asyaddu minhu quwwah, di mana orang-orang yang sebelum Qarun dibinasakan oleh Allah itu adalah notabene orang-orang yang jauh lebih kuat, wa aktsaru jam'a, dan jauh lebih kaya. Subhanallah. Wala yusalu an dzunubihimul mujrimun. Pasti dan janganlah dan tidaklah akan ditanya orang-orang yang berbuat mujrim itu an dzunubihim, tentang dosa-dosa mereka, kecuali nanti mereka yang akan bertanggung jawab. Nah, ini nasihatnya. Jadi tanda bahwa Qarun itu adalah bagha disebutkan di sini, ia meyakini dan mengakui hanya saja harta yang ia miliki karena kepandaian dirinya. Subhanallah. Yang kedua, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, bagaimana ia bersikap terhadap harta yang ia miliki. Nah, fa kharaja ala qaumihi, dia keluar di tengah kaumnya, ala qaumihi fi zinatihi, dengan segala kekayaan ia pamerkan. Subhanallah. Jadi ini termasuk hal yang melampaui batas. Nah, jadi termasuk perilaku yang berlebihan, perilaku kesombongan gitu ya, memamerkan harta kepada kaumnya. Mengapa demikian? Karena dengan perilakunya ia memamerkan harta yang dimilikinya, itu sesungguhnya berdampak kepada kerusakan jiwa bagi orang-orang yang tidak diberi oleh Allah keluasan rizki. Nah, jadi merusak. Orang kaya yang memamerkan kekayaan itu secara tidak sadar itu sesungguhnya merusak banyak orang lain yang menyaksikan. Apalagi kalau memang
keluarnya, memamerkannya itu dengan niat jelas-jelas ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang hebat dan mulia. Subhanallah. Maka terhadap perilaku Qarun ini terpecahlah sikap Bani Israel itu yang hidup dan menyaksikan hartanya menjadi dua golongan. Yang pertama, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Masyaallah. Orang-orang yang di hatinya itu amat sangat menginginkan harta dunia, orang yang amat ambisi terhadap kekayaan dan keberhasilan dunia, maka dia akan bersikap seperti yang Allah terangkan. Yuridunal hayatad dunya, orang yang ambisi betul terhadap kehidupan dunia. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Dia berhayal menganggap sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur, sesuatu yang agung, yang dimiliki, yang ada pada Qarun. Sehingga dia berkesimpulan, innahu ladzu hazzin 'adzim, sesungguhnya Qarun itu mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, dan ini akan menjadi fenomena manusia sepanjang perjalanan hidup di dunia ini. Bagaimana manusia ini akan terbelah terhadap dunia ini pada dua sikap ini. Dua sikap yang secara spesifik tentang Qarun yang memamerkan harta, tapi terbelahnya sikap Bani Israel terhadap Qarun ini pun akan terus berlangsung dalam semua kurun manusia selama hidup mereka di dunia. Nah, siapa tadi yang pertama, Bu Nuning? Orang yang berambisi menjadi orang kaya terhadap dunia, dia akan menganggap kekayaan pada diri seseorang itu adalah suatu keberuntungan. Maka kalau kita baca dalam surat Wal Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang-orang yang diberi oleh Allah harta, maka banyak di antara mereka berpendapat harta itu tanda Allah memuliakan dirinya. Nah, jadi kalau ada orang yang kaya, itu menjadi image, menjadi pandangan banyak orang, tanda orang yang mulia. Kita patut hormat, kita patut menghargai. Nah, ini adalah pandangan orang-orang yang tertipu sesungguhnya. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan di sini. Wa qala alladziina utul ilma. Nah, golongan satunya lagi adalah mereka yang diberi oleh Allah ilmu. Nah, di sini ilmu dalam tafsir disebutkan siapa yang dimaksudkan ila alladzina utul ilma di sini. Masyaallah diterangkan. Artinya adalah orang-orang yang diberi pengetahuan tentang hakikat harta dunia. Orang-orang yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang harkat. Ai wa qala alladziina utul ilma bima 'adallahu li'ibadi fil akhirati wa saddaqu bi raddan. Wa qala alladziina utul ilma bukan ini. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum sawaballahu khairul liman amana wa 'amilas shalihat. Disebutkan ilma di sini adalah salah satunya adalah orang yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang bagaimana hakikat ilmu dunia itu. Apa hakikat tentang kehidupan dunia? Apa hakikat tentang harta dunia? Nah, itu yang dimaksud dengan wa qala alladziina utul ilma. Nah, jadi bagi orang-orang yang diberi tentang ilmu hakikat kehidupan dunia, artinya dia bisa melihat bahwa tidak identik orang yang kaya itu adalah tanda kemuliaan. Dalam surat Al-Kahfi dulu sudah kita bahas, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwa banyaknya harta,
banyaknya keturunan, itu adalah perhiasan dunia. Faswal baqiyatus sholihah. Nah, dari semua itu yang abadi justru yang dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk amal-amal yang soleh. Nah, itu orang-orang yang diberi ilmu, artinya pemahaman tentang hakikat dunia itu. Ia akan berkata wailakum. Nah, menanggapi orang-orang yang ambisi terhadap dunia, yang menganggap bahwa dunia itu adalah suatu keberuntungan, satu kemuliaan. Nah, komentarnya orang-orang yang diberi ilmu berkata, wailakum, celaka kalian. Artinya salah pandangan hidup kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Bahwa pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini pandangan yang kedua, orang yang diberi ilmu. Jadi kapanpun, dimanapun, kita akan temui tipe-tipe manusia semacam ini. Orang yang berambisi tentang dunia, obsesi hidupnya hanya kepada keduniawiaan. Orang-orang yang menjadi teladan, menjadi orang-orang yang menjadi kiblat dalam hidupnya, dalam obsesinya adalah orang-orang yang sukses dilihat dari sisi dunia. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu. Ilmu tentang agama, ilmu tentang hakikat hidup di dunia, ilmu tentang kekayaan dan kenikmatan yang Allah berikan, yang ia tidak berarti kemudian menyampingkan tentang kebutuhan dan tugas hidupnya di dunia, tapi orientasi perjalanan hidupnya untuk meraih akhirat. Sawabullahi khairul liman amana wa amilas sholihah. Wa la yulaqaha illas sabirun. Dan tidaklah mencapai pemahaman semacam itu kecuali orang-orang yang diberi predikat sebagai sobar. Sobir, orang yang sobar. Karena memang ujiannya banyak. Kita ingin, gitu. Ya namanya manusia. Kecenderungannya kepada harta ada pada dirinya. Kecenderungannya kepada apalagi kendaraan ada pada dirinya. Kecenderungan kepada sawah ladang ada pada dirinya. Kecenderungan untuk memiliki harta-harta berharga seperti emas, perak, dan lainnya ada pada dirinya. Tapi juga dia diberi oleh Allah pengetahuan, semua kecenderungan itu hanya kenikmatan sementara di dunia. Dan itu bukan ukuran kemuliaan bagi seseorang. Dan ia akan selalu orientasinya kepada akhirat. Tapi, dalam proses perjalanan hidupnya, betapa syahwat ini menggoda. Untuk bisa sukses dong, seperti mereka. Gitu. Tapi dalam proses hidup ini, syahwat itu begitu menarik. Tampak orang itu bersenang-senang, kesana kemari dengan tanpa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi bisikan-bisikan setan. Nah, kan? Bisikan-bisikan setan itu bisa saja dari dirinya, dari keinginan hawa nafsunya, dari istrinya, dari anaknya, dari lingkungannya. Subhanallah, luar biasa. Maka tidak akan mencapai pada cita-cita itu kecuali as-sabirun, kan? Wa ma yulaqaha illas sabirun. Tidak akan mampu mencapai orientasi akhirat ini kecuali mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nih. Jadi dalam kisah ini sikap Bani Israel terpecah menjadi dua pandangan. Pertama, mengagumi Qarun dengan harta kekayaan dan menimbulkan ambisi untuk menjadi minimal misla ma'utia seperti Qarun. Nah, jadi dipamerkannya harta itu tuh secara diam-diam itu, meskipun kita lihat parade orang kaya gitu seumpama gitu ya. Dalam hati orang-orang yang menyaksikannya pasti terbelah menjadi dua. Andaikan saya seperti dia. Nah, itu minimal ambisi, hanya merusak hati. Nah, tapi itu juga menjadi ujian bagi kaum Bani Israel yang lain, sehingga mereka bisa mengambil sikap. Artinya, pandangan yang salah itu tidak selamanya, tidak akan pernah menjadi benar. Karena pandangan yang benar itu adalah
yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun berat, maka Allah terangkan, wa ma yulaqqaha illas sabirun. Tidak mampu kita bersikap dalam hidup ini istiqomah mencari akhirat kecuali orang-orang yang diberi kesabaran. Masya Allah. Jadi indah betul. Karena tadi tuntunan tentang berharta tadi ada berapa tadi? Lupa Buning? Kaidah menikmati karunia Allah tadi. Satu, orientasinya untuk akhirat. Dua, boleh menikmati kehidupan dunia, tapi tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk mempergunakan nikmat itu untuk kebaikan dan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Baik kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Yang keempat, diharamkan bagi kita mempergunakan nikmat Allah itu untuk berbuat kerusakan. Termasuk kesombongan, keangkuhan, egoisme, mengasah dirinya mulia, itu adalah kezaliman. Dan yang kelima, tuntunan tentang kaidah menikmati karunia tadi adalah berlaku zalim itu adalah dosa dan pasti berakhir dengan kehinaan. Nah, itu kaidah. 5 kaidah memanfaatkan menikmati karunia Allah. Lanjut. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka karena sikap orang-orang yang sikap Qarun yang sombong farihin tadi, dengan pertama dia menganggap itu karena kepandaian dirinya, yang kedua dia pamer sehingga menimbulkan kerusakan di kalangan Bani Israel, maka kemudian kami tenggelamkan dia. Fakhasafna, kami tenggelamkan dia, bihi dengannya, wabidarhi dan semua isi rumahnya dan kekayaannya, al-ardo, ke bumi. Telan. Makanya kalau sekarang orang menemukan harta, kemudian menganggap, oh harta karun, ya karena memang peristiwa orang kaya yang sombong yang ditenggelamkan itu namanya Qarun. Sehingga menjadi berita, menjadi cerita yang legenda, kalau ada harta menumpuk di dalam bumi diketemukan, itu adalah harta Qarun. Padahal belum tentu pemiliknya adalah Qarun. Subhanallah. Karena fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Dalam kondisi semacam itu, fama kana lahu min fi'ah. Tidak ada dari sekelompok. Fi'ah itu sekelompok orang banyak gitu ya. Fi'ah di sini disebutkan adalah jamaah, kumpulan orang banyak yang lebih dari 10 kurang dari 100 termasuk fi'ah. Nah, itu fi'atun. Jadi luar biasa. Karena apa? Karena tadi cerita yang membawa dan menjaga berangkas harga harta bendanya saja puluhan orang yang kokoh yang kuat-kuat nggak mampu. Nah, saat dia ditenggelamkan, wa ma kana lahu min fi'atin yansuruna, tidak ada baginya itu sekelompok orang yang berusaha untuk menolongnya. Masya Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia sama sekali tidak mendapatkan orang-orang yang berusaha menolongnya saat dia ditenggelamkan bumi. Subhanallah. Dan itu disaksikan oleh Bani Israel. Masya Allah. Jadi bukan peristiwa yang lenyap hilang seseorang itu kemudian tanpa diketahui rimbanya sehingga kita bisa saja menyatakan dia pergi jauh, tidak. Tapi peristiwa dilenyapkan oleh Allah masuk ke dalam perut bumi itu dengan peristiwa yang bisa disaksikan. Masya Allah. Bagaimana di situ? Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil ams yaqulun. Masya Allah. Maka orang-orang yang tadinya berambisi dan menganggap Qarun itu orang yang mulia karena hartanya, mereka itu berubah. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil ams yaqulun. Mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Benarlah bahwa Allah lah yang
memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, dan juga yang membatasi. Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalau kita dulu seumpama Allah berikan, Allah kabulkan keinginan dan ambisi kita dengan harta yang banyak seperti Qarun, la khasafa bina. Kita pun akan sama seperti Firaun. Nah, ini artinya orang-orang yang berubah pandangan hidupnya tatkala dia melek gitu, tahu, paham. Nah, ini kan baru tahu ilmunya. Jadi baru paham dia tentang itu. Ya Allah. Jadi orang-orang yang tadinya berambisi, setelah tahu pelaku orang-orang yang kaya yang berambisi itu ternyata dengan ingkarnya kepada Allah, itulah sebab mengundang datangnya azab Allah. Nah, jadi ternyata orang yang kaya yang kemudian hadir pada dirinya itu keyakinan bahwa ia mampu seperti itu karena kekuatan dirinya. Yang kedua, sombong dengan memamerkan hartanya bagi orang lain. Justru dua sikap itu mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu diterangkan dalam ayat ini. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Benarlah Allah bahwa orang-orang yang ingkar itu tidak akan pernah beruntung. La yuflihul kafirun. Masyaallah. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Nih, ini penting juga nih. Itulah negeri akhirat yang Allah jadikan hanya bagi orang-orang yang menghendaki atau berkeinginan kedudukan yang, bagi orang-orang yang tidak menghendaki kedudukan yang tinggi di dunia, wala fasadan, dan orang yang tidak berbuat kerusakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa akhirat itu justru Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak punya ambisi untuk memiliki kedudukan di dunia. Masya Allah. Jadi ini sangat berbeda betul. Justru tilka darul akhiratul naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah sediakan surga nanti bagi orang-orang yang di dunia mereka tidak menginginkan tentang kedudukan yang tinggi, kehormatan yang tinggi, apalagi subhanallah. Karena memang di dunia itu kedudukan dan kehormatan itu bukan pada harta yang banyak, tapi kepada ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala akibatul lil muttaqin, dan akibat baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Inilah para pendengar Rasil dan pemirsa TV Rasil yang dimuliakan Allah, kisah tentang Qarun. Subhanallah. Jadi yang baru kita bahas adalah bagaimana Allah menjelaskan secara singkat kisah Qarun, yaitu kisah yang terjadi pada masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini berbeda dengan Fir'aun dan Haman, karena Fir'aun dan Haman asli orang Mesir, sementara Qarun adalah termasuk dari kalangan Bani Israel. Qarun, Fir'aun dan Haman ditempatkan pada posisi yang sama karena mereka adalah prototipe orang-orang yang berambisi meraih keduniaan. Baik itu tahta, raja, kedudukan, pangkat, dan juga harta. Tapi ternyata apa yang mereka peroleh tidak menjadikan mereka bersyukur, malah justru berlaku zolim. Kezoliman itulah yang menyebabkan kedudukan mereka disamakan oleh Allah dan berakhir dengan kehinaan yang sama. Wallahu a'lam bishawab.